Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk anda semuanya dimana anda berada. Penggemar channel FB Pro dan channel YouTube. Kembali lagi bersama saya Muhammad Ali Fatoni, mengelola channel FB Pro dan channel YouTube Firman, dan juga pemilik jaringan media Jokowi Media. Ya, berbicara pengalaman saya kerja di Jawa Pos yang menyambung sama video yang sebelumnya ya. Saya mengawali kerja di grup Jawa Pos itu mulai tahun 1999 di bawah menjadi cleaning service di divisi gedungnya yaitu Mitra Surabaya. Alhamdulillah ini saya jalani sekitar 1 tahun. Pada masa-masa ini saya selalu berkomitmen untuk menjaga apa yang diinginkan sama Grapena, supaya saya tetap istilahnya itu bekerja itu bisa dipercaya oleh pihak Grapena. Alhamdulillah saya punya pengalaman pernah mengawal acara Nihon, yaitu seminar sudah berkedudukan besar Jepang yang memakai 2 lantai di Grapena, yaitu di lantai 1 dan lantai 2. Alhamdulillah saya dipercaya menjadi petugas kebersihan di situ yang handle acara itu. Di balik alhamdulillah setelah acara itu sudah besar Jepang menyatakan yang puas terhadap kebersihan di Grapena. Mungkin itu adalah titik balik karir saya selanjutnya untuk ke jenjang lebih atas. Sebagai tanda saya naik jenjang lebih atas itu menurut dari saya himpun dari kawan-kawan yang kerja di Jawa Pos. Sebagai kode saya dikasih oleh Pak Dahlan waktu itu nasi goreng udang, yang mana nasi goreng udang ini juga saya tawarkan ke orang lain untuk dimakan. Pak Dahlan tidak berkenan, Pak Dahlan keberatan. Itu untuk saya pribadi, bukan untuk orang lain. Itu katanya dari kawan-kawan yang saya senior dari grup Jawa Pos, itu merupakan suatu kepercayaan Pak Dahlan. Ya alhamdulillah setelah itu waktu saya istirahat saya di warna acara besar Jepang itu bermakan. Saya tidak istirahat sama sekali. Tahu-tahu sudah selesai acara dan 11 saya mau ikut mengkelirkan acaranya, mengkelirkan maksudnya membersihkan lagi itu di lokasinya. Ternyata Pak Dahlan tanya ke saya, nama kamu siapa? Al-Fatoni Pak. Terus kamu sudah makan tadi? Belum Pak. Tidak tahunya sama Pak Dahlan kan itu saya syukur-syukurnya diminta berhenti kerja. Beliau izin ke supervisor saya Pak Purwanto dan manajer kepala klinik service yaitu Bapak Aminarto ya, untuk mengajak saya makan dengan kawan-kawan dari Jawa. Hal itu sangat istimewa sekali bagi saya. Terus terang itu membuat kebanggaan tersendiri buat saya. Seorang karyawan klinik service rendahan itu gabungkan makannya dengan kawan-kawan Jawa Pos, suatu sangat istimewa. Dan di situ pemeratnya masih Bapak Imam Abror Suren, belum Bapak Haji Arif Afandi, mantan wakil wali kota Surabaya. Sejak itu saya alhamdulillah habis itu saya mendapat penghargaan yang luar biasa, yaitu menjadi Best Cleaning Service 1
Grapena Surabaya. Itu penghargaan ajang pertama kali pemilihan cleaning service terbaik di Grapena Surabaya, dan saya mendapat juaranya. Tak lama kemudian saya mendapat tawaran bergabung di divisi redaksi grup Berlian Grup Jawa Pos, redaksi grup di bawah pimpinan Bapak Haji Imawan Masuri. Ya, alhamdulillah itu suatu rezeki buat saya, karena perjuangan keras saya di Grapena, di cleaning service-nya, akhirnya saya diangkat. Pengangkatannya apa istilahnya itu dari orang-orang itu ditawarkan orang lain tidak mau, tapi meminta saya yang menjadi office boy. Office boy-nya Berlian Grup Jawa Pos. Rumah saya didatangi oleh Mas Denny, ya, atasan saya di OB-nya Berlian itu, Mas Denny Suwanji namanya. Alhamdulillah saya sanggupi, saya bersedia, tapi etikanya saya kasih kesempatan dulu 1 minggu untuk berpisah dengan kawan-kawan di cleaning service Grapena, dan bertemu dengan Bapak Toto Aminarto untuk pamitan baik-baik, karena saya ngelamarnya juga baik-baik, nuwun. Tentunya keluar saya diangkat itu juga belum harus mohon diri juga secara baik-baik gitu ya. Alhamdulillah pertama kali saya ikut kerja di divisi redaksi Berlian Grup Jawa Pos itu, selama 3 bulan itu saya seakan-akan stres. Karena apa? Ini sama kerjanya itu real time, sangat keras kalau untuk saya. Tapi setelah saya pelajari, alhamdulillah saya malah kerasan di sana. Saya yang pada awalnya tidak bisa komputer, tidak bisa MS, Office Word dan PowerPoint sebagainya. Saya dikasih tantangan waktu itu sama Bapak Iwan HRD dari Berlian Grup Jawa Pos, Bapak Iwan Budi Ripianto. Kamu Office sama Pemret dari Tablet Nurani, Bapak Haji Ahmad Bajuri gitu. Kamu sebagai office boy Berlian Grup Jawa Pos minimal harus bisa komputer. Tawaran itu tantangan bagi saya. Saya jawab waktu itu dari tantangan dari Pak Ahmad Bajuri itu, ya Pak, saya akan kursus. Nah gitu kan. Tapi jawabannya apa dari Pak Haji Ahmad Bajuri, ya Pak, dari Pemret Nurani Berlian Grup Jawa Pos, jangan kamu kursus Li, nanti ada tim intern dari Berlian Grup Jawa Pos yang mentraining kamu secara cuma-cuma. Kamu dalam 2 bulan harus bisa. Alhamdulillah awalnya saya itu cuma bisa mematikan komputer, shutdown dan sebagainya. Tidak sampai 1 bulan saya bisa sampai PowerPoint, sampai internet dan sebagainya. Kemudian saya 2 bulan berikutnya saya kursus komputer di IP, Institut Pembangunan Surabaya, cabang Rewin. Alhamdulillah ternyata di sana saya kursus untuk orang dewasa. Tapi begitu saya masuk ternyata slotnya sudah penuh. Yang tidak enaknya itu saya digabungkan sama anak-anak SMP. Dan situ saya sedikit juga kadang-kadang mentornya itu, mohon maaf ya, saya jahili mentornya itu.
Kadang-kadang itu saya pura-pura bego, kadang-kadang stop kontaknya itu saya matikan, saya cabut, dan itu kabel powernya itu saya cabut untuk menghilangkan boring dan perasaan waktu itu mantelnya tadi digabungkan sama anak saya. Tapi ya saya sudah akhirnya saya dalam hal pembayaran itu kasirnya IP Rewin itu pembangunan Rewin itu sangat senang ke saya. Karena apa? Biasanya anak-anak bayar tanggal 5, saya tanggal 1 sudah saya lunasi semuanya biasa. Alhamdulillah. Berhubung karena saya luar kota, istilahnya itu diajak dinas luar kota, ijazah khusus komputer saya di titik pembangunan itu tidak saya ambil sampai sekarang. Sekarang sudah bar. Ya itu terusan, tapi dari teman-teman wartawan dan rekan-rekan pemerintah dari grup Harian Kerja Pos yang mengikuti tabloid Islam Nurani, tabloid Gugat, tabloid Posmo, dan waktu itu tabloid Apple mengatakan bahwa kamu itu sudah tidak usah kursus, kamu dipakai di sini selamanya. Akhirnya ya udah, tidak saya ambil keikhlasan. Dari saya bisa memahami karakter redaksi itu sama ya, akhirnya membentuk saya seperti sekarang, untuk orang yang menjadikan diri saya itu lemah menjadi orang tangguh. Kreatifnya banyak di sana. Sampai sekarang pun meskipun saya tidak kerja di sana, tidak kerja di media sana, tapi jiwa jurnalisme saya tetap tumbuh subur di dalam tubuh saya, mengalir deras di dalam tubuh saya. Makanya itu saya membentuk Surabaya Media Group, itu media online yang meliputi channel YouTube, itu berita channel, dan ada juga channel YouTube dan FB Pro Ibu Firman. Bisa juga ada laman fanpage Kabar Dunia, dan juga media online sendiri yaitu Suara Muslim Indonesia dan Surabaya Media Group. Itu saya pengalaman dari Jawa Pos itu saya aplikasikan ke sini, saya aplikasikan ke media yang saya rintis sendiri, saya merintis sendiri, saya sehari-harinya itu saya handle ya, sehari-harinya itu. Alhamdulillah berkat pengalaman kerja di Jawa Pos, mentoring dari Pak Dahlan Iskan, mentoring dari Pak Haji Imawan Masuri, mentoring dari Pak Haji Surya Aka, mentoring dari Pak Haji Magnus Suhermono, mentoring dari Pak Haji Ahmad Bajuri, bisa menemukan saya seperti itu. Sebenarnya awal karir hidup saya itu saya merasa unik ya. Saya dulu itu semasa habis sekolah habis sekolah pernah kerja ikut orang di agensi menjadi lopernya Harian Jawa Pos, Karya Dharma, Kompas, dan Republika. Bahkan saya perintis Republika Belewar. Saya enggak tahunya ternyata
setelah menjadi lepas dari cleaning service Grapena itu, saya tidak tahunya ternyata gabung sama orang-orang Ekaryat Dharma yang berubah menjadi oposisi. Kemudian karena oposisi sudah tidak diterbitkan lagi, berubah menjadi Berlian Guru Jawara Pos. Suatu hal yang sangat unik menurut saya dalam pengalaman hidup saya seperti itu. Mungkin ini bisa menjadi inspirasi dari karakter seperti tempaan-tempaan dari Pak Dahlan seperti itu, bisa membuat saya seperti sekarang, jatuh bangun dalam bisa menjadikan saya tangguh. Alhamdulillah saya bisa berdiri seperti sekarang ini karena juga tempaan beliau-beliau itu. Demikian video motivasi dari saya. Semoga bisa menjadi inspirasi buat Anda semuanya, para pendengar, para pemirsa setia channel YouTube FPU Firman. Mari kita selalu berbagi inspirasi yang positif agar bisa membangun Indonesia yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran Selawasi dari Surabaya Media Group.